Selamat malam, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang laporan PBL yang berjudul Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya sendiri, Rinaldi Dionisius dengan NIM 4122101101 sebagai ketua, Diego 4122101069, selanjutnya Ramos Iswara 4122101073, dan Vera Kristina 4122101082, yang terakhir Westi Sriwulan 4122101095. Yang pertama-tama latar belakang. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang serta belum sepenuhnya mampu menuntaskan masalah kemiskinan. Permasalahan sosial yang terdapat hingga saat ini ialah persoalan gelandangan dan pengemis. Permasalahan ini seringkali ditemui di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Pada umumnya, penyebab munculnya gelandangan dan pengemis bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri sang peminta-minta, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi luar yang bersangkutan. Menurut penelitian Artijo Alkostar bahwa munculnya kaum gelandangan dan pengemis disebabkan dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik dan psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, agama, lingkungan, dan letak geografis. Banyak pendatang yang berasal dari luar daerah Kota Batam mencoba mencari peruntungan di Kota Batam, namun tanpa dibekali dengan pendidikan, kecakapan, dan pengalaman yang cukup untuk menghadapi persaingan. Kurangnya pendidikan, kecakapan, dan pengalaman inilah yang menjadi peluang meningkatnya gelandangan dan pengemis di Kota Batam. Meskipun pemerintah selalu berusaha, gelandangan dan pengemis melalui operasi penertiban yang dilakukan oleh satuan polisi, pamong praja maupun polisi, namun tetap saja jumlah gelandangan dan pengemis tidak pernah berkurang, bahkan cenderung bertambah. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Apa saja faktor yang menyebab munculnya gelandangan di Kota Batam? 2. Dampak adanya gelandangan dan pengemis di Kota Batam. 3. Apa solusi dari permasalahan gelandangan dan pengemis? Tujuan dari kegiatan PBL ini guna untuk membersihkan gelandangan dan pengemis, erat kaitannya dengan masalah ketertiban dan keamanan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan. Dengan berkembangnya pengamen, maka diduga akan memberi peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, sehingga pembangunan akan terganggu, serta cita-cita nasional tidak dapat terwujud. Jelaslah diperlukan usaha-usaha penanggulangan pengamen dan gepeng tersebut. Gelandangan dan pengemis mampu merubah cara hidup dan cara mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, kajian teori. Pengertian gepeng atau gelandangan dan pengemis. Gelandangan adalah seorang yang hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan. Karakteristik dari gelandang dan pengemis yaitu: 1. Tidak memiliki tempat tinggal. 2. Hidup di bawah garis kemiskinan. 3. Hidup dengan penuh ketidakpastian. 4. Memakai baju compang-camping. Selanjutnya, faktor penyebab dari gelandangan dan pengemis. Masalah sosial tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan, adalah masalah gelandangan dan pengemis. Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti hal-hal kemiskinan, pendidikan rendah, minim keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan dan sosial budaya.
Adapun gambaran permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Masalah kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi secara layak. 2. Permasalahan pendidikan. Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak. 3. Masalah keterampilan kerja. Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. 4. Masalah sosial budaya. Ada beberapa faktor sosial budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis. A. Rendahnya harga diri. Rendahnya harga diri kepada sekelompok orang mengakibatkan tidak memiliki rasa malu untuk minta-minta. B. Sikap pasrah pada nasib. Mereka menganggap bahwa kemiskinan adalah kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib. C. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. Ada kenikmatan tersendiri bagi orang yang hidup menggelandang. Dampak dari gelandangan dan pengemis. Dengan adanya para gelandang dan pengemis yang berada di tempat-tempat umum akan menimbulkan banyak sekali masalah sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Di antaranya 1. Masalah lingkungan atau tata ruang. Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap. Tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal seperti taman, bawah jembatan, dan pinggir kali. 2. Masalah kependudukan. Gelandangan dan pengemis yang hidupnya berkeliaran di jalan dan tempat umum kebanyakan tidak memiliki kartu identitas seperti KTP yang tercatat di kelurahan, RW atau RT atau RW, dan sebagian besar dari mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. 3. Masalah keamanan dan ketertiban. Maraknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial, mengganggu keamanan dan ketertiban wilayah tersebut. Solusi dari permasalahan gelandangan yang terjadi adalah rehabilitas sosial. Apa itu rehabilitas sosial? Rehabilitas sosial adalah proses pelayanan dan rehabilitas yang terorganisasi dan terencana, meliputi usaha pembinaan fisik, bimbingan mental sosial, pemberian keterampilan dan pelatihan kerja, penyaluran ke tengah-tengah masyarakat. Dalam kegiatan rehabilitas memiliki tujuan fungsi, yaitu 1. Tujuan dari rehabilitas adalah gelandangan dan pengemis mampu merubah cara hidup dan cara mendapatkan penghasilan sesuai norma yang berlaku. Kemudian gelandangan dan pengemis dapat dijangkau dan mau mengikuti program pelayanan. 3. Gelandangan dan pengemis mampu menjalankan fungsi dan peran sosialnya di masyarakat. Terus selanjutnya fungsi. 1. Menumbuhkan kesadaran gelandangan pengemis tentang pentingnya program pelayanan dan rehabilitas sosial. 2. Membantu untuk mampu melakukan kegiatan yang berkenan di kehidupan sehari-hari. 3. Membantu agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 4. Membantu untuk mengembangkan potensi. Metodologi kegiatan PBL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara terbuka dan mendalam dari informan. Data yang diperoleh dengan cara A. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari artikel-artikel yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. B. Studi lapangan, yaitu wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang terkait. Kesimpulan yang dapat ditarik, terdapat beberapa pokok permasalahan yang dialami para gelandangan dan pengemis di Kota Batam berkaitan dengan mental yang tidak sehat, adanya sikap malas dan tidak mau berusaha. Sekian dari kelompok 4, terima kasih.